UAS Linear and Discrete Mathematics nomor 4. Nomor 4 sudah saya kerjakan sebelumnya karena langkah penyelesaian soal nomor 4 cukup panjang. Berikut ini langkah penyelesaian soal nomor 4. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen padanannya untuk matriks M yang memiliki nilai 8 min 10 min 5, 2 17 2, min 9 min 18 4. Matriks M ini berordo 3 kali 3 karena matriks M memiliki 3 baris, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan memiliki 3 kolom, yaitu kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sehingga ordo dari matriks M ini adalah 3 kali 3. Penyelesaian untuk soal nomor 4 ini berkaitan dengan topik eigenvalue dan eigenvector. Untuk mendapatkan nilai dari eigenvector, maka kita akan menentukan eigenvalue-nya terlebih dahulu dengan persamaan karakteristik. Determinan dari matriks A dikurangi lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Sehingga dapat dituliskan menjadi determinan dari matriks M dikurangi lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Kemudian, determinan dari matriks M ini kita tuliskan ulang, yaitu 8 min 10 min 5, 2 17 2, min 9 min 18 4. Dikurangi lambda dikali matriks identitas yang berordo 3 kali 3, yaitu 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1 sama dengan 0. Kemudian, determinan dari matriks M yang kita tuliskan ulang dikurangi lambda kita kalikan ke dalam, dikalikan dengan matriks identitas menjadi lambda 0 0, 0 lambda 0, 0 0 lambda sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dengan operasi pengurangan matriks menjadi determinan dari 8 dikurangi lambda itu adalah 8 min lambda, min 10 dikurangi 0 adalah min 10, min 5 dikurangi 0 adalah min 5, 2 dikurangi 0 adalah 2, 17 dikurangi lambda adalah 17 min lambda, 2 dikurangi 0 adalah 2, min 9 dikurangi 0 adalah min 9, min 18 dikurangi 0 adalah min 18, 4 dikurangi lambda adalah 4 min lambda sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dari determinan matriks yang berordo 3 kali 3 ini dengan menggunakan aturan Saurus. Aturan Saurus itu adalah menambahkan 2 kolom paling awal ini ke bagian yang paling belakang, sehingga akan terbentuk 5 kolom seperti ini. Kemudian kita selesaikan determinan dengan aturan Saurus, yaitu 8 min lambda dikali 17 min lambda dikali 4 min lambda ditambah min 10 dikali 2 dikali min 9 ditambah min 5 dikali 2 dikali min 18 dikurang min 9 dikali 17 min lambda dikali min 5 ditambah min 18 dikali 2 dikali 8 min lambda ditambah 4 min lambda dikali 2 dikali min 10 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan, yaitu mengalihkan 8 min lambda dengan 17 min lambda menjadi 8 dikali 17 adalah 136, 8 dikalikan min lambda itu adalah min 8 lambda, min lambda dikali 17 itu adalah min 17 lambda, min 8 lambda ditambah min 17 lambda itu adalah min 25 lambda, kemudian min lambda dikali min lambda itu adalah plus lambda kuadrat, dikalikan 4 min lambda, min 10 dikali 2 kali min 9 itu adalah plus 180, min 5 dikali 2 dikali min 18 itu adalah plus 180, dikurang min 5 dikali min 9 itu adalah 45 dikali 17 min lambda ditambah yang di sini adalah 2 dikalikan min 18 itu adalah min 36, min 36 dikalikan plus adalah min, jadi min 36 dikalikan 8 min lambda, min 10 dikali 2 itu adalah min 20 dikalikan 4 min lambda sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 136 dikurangi 25 lambda ditambah 8 lambda kuadrat dikali dengan 4 min lambda menjadi 136 dikalikan 4 itu adalah 544, 136 dikalikan min lambda itu adalah min 136 lambda, min 25 lambda dikalikan 4 itu adalah min 100 lambda, sehingga min 136 lambda ditambah min 100 lambda itu adalah min 236 lambda. Kemudian min 25 lambda dikalikan min lambda itu adalah plus 25 lambda kuadrat. Plus lambda kuadrat dikalikan dengan 4 adalah plus 4 lambda kuadrat. Sehingga 25 lambda kuadrat ditambah 4 lambda kuadrat itu adalah 29 lambda kuadrat. Kemudian plus lambda kuadrat dikalikan min lambda itu adalah min lambda pangkat 3. 180 ditambah 180 itu adalah plus 360. Dikurang 45 dikalikan dengan 17 min lambda menjadi 45 dikali 17 itu adalah 765, 45 dikalikan min lambda itu adalah min 45 lambda, dikurang 36 kita kalikan 8 min lambda menjadi 36 dikalikan 8 adalah 288,
36 dikalikan min lambda itu adalah min 36 lambda. Dikurang 20 kita kalikan dengan 4 min lambda, yaitu menjadi 20 dikali 4 itu adalah 80. 20 dikurangi lambda itu adalah min 20 lambda, sama dengan 0. Kemudian 544 ini kita tambah 360 menjadi 904. Min 236 lambda ditambah 29 lambda kuadrat dikurangi lambda pangkat 3 dikurang 765 lambda. 765 dikurangi 45 lambda. Ini kita keluarkan menjadi min 288 ditambah 36 lambda. Kemudian ini kita keluarkan menjadi min 80 ditambah 20 lambda, sama dengan 0. Kemudian yang pangkat 3 ini kita pindahkan ke bagian yang paling depan menjadi min lambda pangkat 3 ditambah 29 lambda kuadrat dikurangi 236 lambda ditambah 904 dikurang 4 min 45 lambda ditambah 36 lambda ditambah 20 lambda itu adalah 11 lambda. 765 dikurangi 288 dikurangi 80 itu adalah plus 397, sama dengan 0. Kemudian min lambda pangkat 3 ditambah 29 lambda kuadrat dikurangi 236 lambda ditambah 904. Kemudian ini kita keluarkan menjadi min 11 lambda dikurangi 397, sama dengan 0. Kemudian min lambda pangkat 3 ditambah 29 lambda kuadrat. Di sini lambdanya ada 2, yaitu ada min 236 lambda dan min 11 lambda. Itu menjadi min 247 lambda. Kemudian 904 dikurangi 397 itu adalah plus 507, sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi min lambda dikali min 3 dikali dengan lambda kuadrat dikurangi 26 lambda plus 169, sama dengan 0. Kemudian min lambda min 3. Nah, di sini lambda kuadrat dikurangi 26 lambda ditambah 169 dapat kita faktorkan menjadi lambda min 13 dipangkatkan 2, sama dengan 0. Sehingga kita mempunyai dua lambda. Lambda yang pertama itu adalah lambda min 3 sama dengan 0, itu adalah lambda sama dengan 3. Dan lambda min 13 sama dengan 0, berarti lambda sama dengan 13. Sehingga ada dua lambda. Yang pertama adalah lambda 1 sama dengan 3. Dan yang kedua adalah lambda 2 sama dengan 13. Lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 13 ini merupakan nilai eigennya. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai dari eigenvalue-nya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari eigenvektornya. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari vektor eigen, yaitu dengan menggunakan persamaan karakteristik matriks dari matriks M dikurangi lambda dikali matriks identitas dikali dengan X sama dengan 0. Sebelumnya sudah kita dapatkan matriks dari matriks M dikurangi lambda dikali matriks identitas ini adalah 8 min lambda, min 10, min 5, 2, 17 min lambda, 2, min 9, min 18, 4 min lambda. Sehingga dapat kita tuliskan ulang, dikali dengan matriks X, yaitu ada X1, X2, X3 sama dengan 0. Sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai dari eigenvalue, yaitu lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 13. Yang pertama, kita akan menyelesaikan untuk mendapatkan nilai dari vektor eigen apabila lambda 1 atau nilai eigen pertamanya itu sama dengan 3. Sehingga kita substitusikan 3 ke matriks yang ini. Sehingga terbentuklah matriks yang baru, yaitu 8 min lambda atau lambdanya itu adalah 3 menjadi 8 min 3 itu adalah 5, min 10 min 5 tetap, 2 tetap, 17 min lambda, lambdanya itu adalah 3 menjadi 17 dikurangi 3 adalah 14, 2-nya tetap, min 9 min 18 tetap, kemudian 4 min lambda, lambdanya itu 3, berarti 4 dikurangi 3 itu adalah 1, dikali dengan matriks X, yaitu X1, X2, X3 sama dengan 0. Kemudian kita akan menyelesaikan vektor eigen dengan memperluas matriksnya dan memperlakukan OBE atau operasi baris elementer sebagai berikut. Terbentuklah matriks yang baru yang memiliki 4 kolom. Kolom terakhir atau kolom keempat ini merupakan nilai dari ruas kanan. Sehingga terbentuk matriks baru dengan 4 kolom dengan tambahan dari nilai dari ruas kanan. Nah, yang pertama, kita akan memperlakukan operasi baris elementer yang akan kita selesaikan untuk kolom yang pertama terlebih dahulu. Kolom pertama ini akan terbentuk satu utama, yaitu pada angka 5 ini. 5 ini akan kita ubah menjadi 1 sebagai satu utamanya. Sehingga untuk baris pertama ini, kita harus kalikan dengan 1/5 semua. Yaitu 5 dikali 1/5 adalah 1, min 10 dikali 1/5 itu adalah min 2, min 5 dikali 1/5 itu adalah min 1, 0 dikali 1/5 adalah 0.
Untuk baris kedua dan ketiga tidak berubah, hanya baris pertama saja. Kemudian, di bawah 1 utama tetap pada kolom pertama, itu harus menjadi 0. Sehingga 2 ini akan kita ubah menjadi 0 dengan berfokus pada baris pertama untuk membentuk rumusnya. Sehingga rumus dari baris kedua ini itu adalah baris kedua dikurangi 2 kali dari baris pertama. Agar 2 ini bisa berubah menjadi 0, yaitu 2 dikurangi 2 kali 1 itu adalah 0, 14 dikurangi 2 dikali min 2 itu adalah 18, 2 dikurangi 2 kali min 1 itu adalah 4, 0 dikurangi 2 kali 0 itu adalah 0. Baris pertama dan baris ketiga tidak berubah, hanya baris kedua saja. Kemudian tetap pada kolom yang sama, yaitu pada baris ketiga ini harus kita ubah menjadi 0 juga. Karena di bawah 1 utama harus 0. Maka min 9 ini akan kita ubah menjadi 0, berarti baris ketiga ini akan ditambahkan dengan 9 kali dari baris pertama. Karena fokus utamanya itu ada baris pertama. Sehingga min 9 ditambah 3 kali dengan tambah 9 kali dari 1 itu adalah 0. Min 18 ditambah 9 kali dari min 2 itu adalah min 36. 1 ditambah 9 kali dari min 1 adalah min 8. 0 ditambah 9 kali dari 0 itu adalah 0. Baris pertama dan baris kedua tidak berubah, hanya baris ketiga saja. Kemudian selanjutnya itu adalah kolom pertama ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke kolom kedua. Kolom kedua juga memiliki 1 utama yang terletak pada baris kedua. Jadi 1 utama pada kolom kedua itu terletak pada baris kedua. Sehingga 18 ini akan kita ubah menjadi 1. Sehingga baris kedua ini akan kita kalikan dengan 1 per 18 semua, agar 18 menjadi 1. 0 dikali 1 per 18 adalah 0. 18 dikali 1 per 18 adalah 1. 4 dikali 1 per 18 adalah 2 per 9. 0 dikali 1 per 18 adalah 0. Baris pertama dan baris ketiga tidak berubah, hanya baris kedua saja. Selanjutnya, di bawah 1 utama harus diubah menjadi 0. Maka, min 36 ini akan kita ubah menjadi 0. Untuk membuat persamaannya, kita berfokus pada baris kedua, sehingga terbentuklah persamaan untuk baris ketiga ini. Baris ketiga ini harus kita tambahkan dengan 36 dari baris kedua. Agar min 36 ini berubah menjadi 0. Sehingga min 36 ditambah 36 dikali 1, yang pertama itu adalah 0, ditambah 36 dikali 0 itu adalah 0. Kemudian min 36 ditambah 36 kali 1 itu adalah 0. Min 8 ditambah 36 kali dari 2 per 9 itu adalah 0. Kemudian 0 ditambah 36 kali dari 0 itu adalah 0. Baris pertama dan baris kedua tidak berubah, hanya baris ketiga saja. Selanjutnya, min 2 ini akan kita ubah menjadi 0. Nah, sehingga yang berfokus pada baris kedua. Sehingga baris pertama ini akan kita tambahkan dengan 2 kali dari baris kedua. Sehingga 1 ditambah 2 kali dari 0 itu adalah 1. Kemudian min 2 ditambah 2 kali dari 1 itu adalah 0. Kemudian min 1 ditambah 2 kali dari 2 per 9 itu adalah min 5 per 9. Kemudian 0 ditambah 2 kali dari 0 itu adalah 0. Sehingga untuk baris yang pertama kita ubah, sedangkan baris kedua dan baris ketiga itu tidak kita ubah. Nah, dari matriks ini kita akan terbentuklah persamaan, yaitu persamaan yang pertama terletak pada baris pertama, yaitu adalah X1 dikurangi 5 per 9 dari X3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X1 sama dengan 5 per 9 dari X3. Kita pindahkan ruasnya untuk 5 per 9 X3 yang tadinya negatif menjadi positif karena pindah ke ruas kanan. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah X2 ditambah dari 2 per 9 X3 sama dengan 0. Kemudian X2 nya sama dengan min 2 per 9 dari X3. Nah, di sini kan sudah berfokus pada X3, maka kita misalkan X3 nya itu adalah T. Apabila kita misalkan X3 nya itu adalah T, maka matriks X atau matriks dari X1, X2, X3, di mana matriks ini merupakan eigenvektornya, sama dengan tadi X1 nya itu adalah 5 per 9 dari X3, di mana X3 nya itu adalah T, sehingga dapat dituliskan 5 per 9 T. Untuk X2 nya itu adalah min 2 per 9 X3, di mana X3 nya itu adalah T, sehingga dapat dituliskan min 2 per 9 T, dan X3 nya itu adalah dimisalkan sebagai T. Sama dengan kita keluarkan T-nya menjadi min 5 per 9, min 2 per 9, 1 dikalikan T. Nah, apabila kita misalkan T-nya ini adalah 1, akan diperoleh vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 3, yaitu eigenvektor atau
vektor eigennya itu adalah 5/9 ini dikalikan dengan 1 adalah 5/9, min 2/9 dikalikan 1 adalah min 2/9, dan 1 dikalikan 1 itu adalah 1. Nah, kemudian ini adalah vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 3. Nah, kemudian kita akan melakukan ujinya, pembuktian apakah vektor eigen ini sudah benar atau belum. Nah, yaitu dengan matriks M yang tadi dikali dengan eigenvektornya sama dengan lambda dikali dengan eigenvektor. Matriks M tadi itu kan pada soal itu, ini matriks M-nya itu 8 min 10 min 5 2 17 2 min 9 min 18 4. Dapat kita tuliskan ulang di sini. Dan vektor eigennya tadi untuk yang pertama itu adalah 5/9 min 2/9 1 sama dengan lambdanya itu adalah, kita pakai lambda yang pertama itu adalah 3 atau eigenvalue yang itu adalah 3 dikali dengan eigenvektornya itu adalah 5/9 min 2/9 1. Kemudian yang ini kita lakukan perkalian matriks, yaitu 8 dikali 5/9 ditambah min 10 dikali min 2/9 ditambah min 5 dikali 1 sehingga diperoleh 15/9. Kemudian 2 dikalikan 5/9 ditambah 17 dikalikan min 2/9 ditambah 2 dikalikan 1 itu adalah min 6/9. Kemudian min 9 dikalikan 5/9 ditambah min 18 dikalikan min 2/9 ditambah 4 dikalikan 1 itu adalah 3. Sehingga diperoleh matriks yang baru itu adalah 15/9 min 6/9 3 sama dengan 3. Ini kita kalikan dengan matriks yang ini. 3 dikalikan 5/9 itu adalah 15/9. 3 dikalikan min 2/9 itu adalah min 6/9. 3 dikalikan 1 itu adalah 3. Sehingga terbukti antara ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai matriks yang sama. Sehingga terbukti bahwa eigenvektor untuk lambda 1 sama dengan 3 ini benar. Selanjutnya kita menentukan vektor eigen untuk lambda 2 yang sama dengan 13. Kita akan menentukan vektor eigen atau eigenvektor apabila lambda 2 atau nilai eigen yang kedua itu adalah 13 dengan memberlakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Langkah yang pertama itu adalah kita mensubstitusikan nilai 13 ke dalam matriks dari matriks M dikurangi lambda dikali matriks identitas, yaitu lambda dikurangi 8 dikurangi lambda. Apabila lambdanya itu 13, maka 8 dikurangi 13 itu adalah min 5, min 10 min 5-nya tetap, 2-nya tetap, 17 dikurangi lambda, di mana lambdanya itu adalah 13, berarti 17 dikurangi 13 itu adalah 4, 2-nya tetap, min 9 min 18 tetap, kemudian 4 dikurangi lambda, di mana lambdanya itu adalah 13, berarti 4 dikurangi 13 itu adalah min 9, dikali dengan matriks X, yaitu X1, X2, X3, di mana matriks X ini merupakan vektor eigennya sama dengan 0. Selanjutnya, langkah berikutnya untuk menyelesaikan eigenvektor atau vektor eigennya itu adalah kita perluas matriks, sehingga terbentuk matriks yang baru yang memiliki 4 kolom, di mana kolom terakhir atau kolom keempat ini merupakan nilai dari ruas kanan. Nah, selanjutnya kita akan berlakukan sistem operasi baris elementer atau OBE, yang akan kita selesaikan untuk kolom pertama terlebih dahulu. Sehingga min 5 ini akan kita ubah menjadi satu utama. Min 5 kita ubah menjadi 1. Sehingga untuk baris pertama ini semuanya nilai ini akan kita kalikan dengan min 1/5 agar min 5 berubah menjadi 1. Yaitu min 5 dikali min 1/5 adalah 1, min 10 dikali min 1/5 adalah 2, min 5 dikali min 1/5 adalah 1, 0 dikali min 1/5 adalah 0. Untuk baris kedua dan ketiga tidak berubah atau tetap. Selanjutnya, di bawah satu utama tetap pada kolom yang sama akan diubah menjadi nilai 0. Berarti 2 ini akan kita ubah menjadi 0. Untuk mendapatkan 2 berubah menjadi 0, kita berfokus pada baris yang pertama. Sehingga terbentuk persamaan yang kedua itu adalah baris yang kedua itu adalah baris kedua dikurangi 2 kali dari baris pertama, sehingga 2 dikurangi 2 dikali 1 itu adalah 0, 4 dikurangi 2 kali 2 itu adalah 0, 2 dikurangi 2 kali 1 itu adalah 0, 0 dikurangi 2 kali 0 itu adalah 0. Baris ke-1 dan baris ketiga tetap tidak berubah, hanya baris kedua saja yang berubah. Selanjutnya, tetap pada kolom yang sama. Di bawah satu utama harus bernilai 0. Yang belum bernilai 0 itu adalah min 9. Sehingga min 9 akan kita ubah menjadi 0. Dengan mendapatkan rumusnya itu berfokus pada baris pertama. Sehingga terdapat rumus baris ketiga ini
sama dengan baris ketiga ditambah 9 kali dari baris pertama. Terbentuk matriks yang baru, yaitu min 9 ditambah 9 kali dari 1 itu adalah 0, min 18 ditambah 9 kali dari 2 itu adalah 0, min 9 ditambah 9 kali dari 1 itu adalah 0, 0 ditambah 9 kali dari 0 itu adalah 0. Untuk baris pertama dan kedua tidak berubah, tetap hanya baris ketiga saja yang berubah. Dari matriks ini terbentuklah persamaan, yaitu X1 ditambah 2 kali X2 ditambah X3 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan min 2X2 dikurangi X3. Kita misalkan X2-nya itu adalah S dan X3-nya itu adalah T. Maka dapat dituliskan matriks X, di mana matriks X ini merupakan eigenvektornya. Yang pertama itu adalah X1-nya. X1 adalah min 2X2 dikurangi X3. Nah, di mana X2-nya itu adalah S dan X3-nya itu adalah T, sehingga dapat dituliskan min 2S dikurangi T. X2-nya itu adalah S dan X3-nya itu adalah T. Sama dengan, kita ubah menjadi min 2, 1, 0 dikali S ditambah min 1, 0, 1 dikali T. Ini dapat dari mana? Ya, sebagai berikut. Nah, apabila S1-nya sama dengan, apabila S-nya sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 13 itu sama dengan min 2, 1, 0. Dari mana min 2, 1, 0? Yaitu kita substitusikan, yaitu S-nya sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 0, yaitu min 2 dikalikan 1 adalah min 2 dikurangi 0 itu adalah min 2. Kemudian S-nya itu adalah 1, T-nya itu adalah 0. Ini adalah vektor kedua, vektor eigen kedua apabila lambdanya sama dengan 13. Kemudian kita balik. Sekarang apabila S-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 1, maka terbentuk vektor eigennya untuk lambda 2 sama dengan 13, kita namakan sebagai vektor eigen yang ketiga, itu adalah min 1, 0, 1. Dengan cara kita substitusikan, apabila S-nya 0 dan T-nya 1, min 2 dikali 0 dikurangi 1 itu adalah min 1, kemudian S-nya itu adalah 0, T-nya itu adalah 1. Nah, sehingga vektor eigen yang ketiga dari lambda 2 sama dengan vektor eigen yang ketiganya itu adalah min 1, 0, 1. Untuk membuktikan apakah vektor eigen yang kedua dan ketiga untuk lambda 2-nya sama dengan 13 ini benar atau tidak, maka kita lakukan pembuktian ataupun uji cobanya, yaitu dengan matriks M dikali dengan vektor eigen sama dengan lambda dikali dengan vektor eigen ini. Ya, matriks M-nya itu kan tadi adalah 8 min 10 min 5 2 17 2 min 9 min 18 4. Ini matriks M-nya. Sama seperti soal ini. Ya, ini matriks M-nya. Kemudian dikali dengan eigenvektor yang pertama, kita akan membuktikan eigenvektor untuk yang eigenvektor yang kedua, yaitu min 2 1 0 sama dengan lambdanya itu adalah 13 dikalikan dengan vektor eigennya itu adalah min 2 1 0. Kemudian kita lakukan perkalian matriks, yaitu 8 dikali min 2 ditambah min 10 dikalikan 1 ditambah min 5 dikalikan 0 adalah min 26. 2 dikalikan min 2 ditambah 17 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 0 itu adalah 13. Min 9 dikalikan min 2 ditambah min 18 dikalikan 1 ditambah 4 dikalikan 0 itu adalah 0. Sama dengan 13 ini kita kalikan ke dalam, sehingga 13 dikalikan min 2 itu adalah min 26. 13 dikalikan 1 itu adalah 13, 13 dikalikan 0 itu adalah 0. Terbukti bahwa ruas kanan dan ruas kiri memiliki nilai yang sama, sehingga untuk nilai eigen sama dengan 13 dengan vektor eigen yang keduanya itu adalah min 2 1 0, maka ini betul. Terbukti benar karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian yang kedua untuk nilai eigen sama dengan 13 dengan vektor eigen yang ketiganya itu adalah min 1 0 1, yaitu 8 min 10 min 5 2 17 2 min 9 min 18 4, di mana ini adalah matriks M-nya, dikalikan dengan vektor eigennya itu adalah min 1 0 1 sama dengan 13 ini adalah lambdanya, dikalikan dengan vektor eigennya ini adalah min 1 0 1. Kemudian kita lakukan perkalian matriks, yaitu 8 dikalikan min 1 adalah 8 kalikan min 1 ditambah min 10 dikalikan 0 ditambah min 5 dikalikan 1 itu adalah min 13. 2 dikalikan min 1 ditambah 17 dikalikan 0 ditambah 2 dikalikan 1 adalah 0.
min 9 dikalikan min 1 ditambah min 18 dikalikan 0 ditambah 4 dikalikan 1 adalah 13. Sama dengan 13 kita kalikan ke dalam matriks, yaitu 13 kalikan min 1 adalah min 13, 13 kalikan 0 itu adalah 0, 13 dikalikan 1 itu adalah 13. Sehingga terbukti ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama. Sehingga untuk lambda sama dengan 13 dengan vektor eigen min 1, 0, 1 itu betul. Karena ruas kiri dan ruas kanan memiliki nilai yang sama. Sehingga pembuktiannya sudah betul. Kesimpulannya itu adalah nilai eigen untuk lambda 1 sama dengan 3 mempunyai satu vektor eigen, yaitu V1-nya adalah 5/9 min 2/9, 1. Ini seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang ini. Nah, untuk nilai eigen atau lambda keduanya sama dengan 13 mempunyai dua vektor eigen, yaitu yang ini, yaitu vektor eigen yang kedua kita namakan yaitu min 2, 1, 0, dan vektor eigen yang ketiga yaitu min 1, 0, 1. Sehingga terbukti ini adalah benar. Mathematics nomor 5. Nomor 5 yaitu suatu pabrik perakitan PCB mini merakit 3 jenis PCB mini yaitu tipe P1, P2, dan P3. Tipe P1 membutuhkan 3 komponen X, 2 komponen Y, dan 1 komponen Z. PCB tipe P2 membutuhkan 4 komponen X, 2 komponen Y, dan 2 komponen Z. PCB tipe P3 membutuhkan 2 komponen X, 5 komponen Y, dan 3 komponen Z. Untuk minggu depan tersedia tepat 220 komponen X, maksimum tersedia 200 komponen Y, dan maksimum tersedia 140 komponen Z. Berapa unit maksimum komponen PCB tipe P1, tipe P2, dan tipe P3 yang dapat diproduksi oleh pabrik ini minggu depan? Petunjuknya itu adalah tuliskan SPL atau sistem persamaan linear masalah terlebih dahulu. Kemudian selesaikan SPL tersebut. Penyelesaian soal nomor 5. Pertama, kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Yaitu permasalahan ini dapat dimodelkan dengan menyatakan P1 itu adalah tipe PCB mini jenis 1, P2 adalah tipe PCB mini jenis 2, dan P3 adalah tipe PCB mini jenis 3. Untuk setiap tipe PCB mini dapat dinyatakan bahwa P1 sama dengan 3 komponen X ditambah 2 komponen Y ditambah 1 komponen Z. Tipe P2 sama dengan 4 komponen X ditambah 2 komponen Y ditambah 2 komponen Z. Tipe P3 sama dengan 2 komponen X ditambah 5 komponen Y ditambah 3 komponen Z. Sehingga kita peroleh sistem persamaan linear pada permasalahan ini, yaitu untuk komponen X adalah 3P1 ditambah 4P2 ditambah 2P3 sama dengan 220. Untuk komponen Y itu adalah 2P1 ditambah 2P2 ditambah 5P3 sama dengan 200. Dan untuk komponen Z itu adalah 1P1 ditambah 2P2 ditambah 3P3 sama dengan 140. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, kita akan menggunakan metode Gauss-Jordan. Langkah penyelesaian pertama untuk metode Gauss-Jordan itu adalah membuat suatu matriks yang dinamakan augmented matrix atau matriks perluasan. Berikut ini merupakan bentuk dari augmented matrix. Setelah itu, kita akan lanjutkan dengan sistem OBE atau operasi baris elementer, di mana sistem OBE itu adalah pada kolom pertama ini kita akan membentuk menjadi 1, 0, 0. Itu sudah menjadi ketentuannya. Agar 3 berubah menjadi 1 utama atau 3 berubah menjadi 1, maka kita akan mengalihkan semua nilai pada baris pertama dengan 1/3. Sehingga akan terbentuklah matriks yang baru, yaitu 3 dikali 1/3 itu adalah 1, 4 dikali 1/3 itu adalah 4/3, 2 dikali 1/3 itu adalah 2/3, 220 dikali 1/3 itu adalah 220/3. Untuk baris kedua dan baris ketiga, nilainya sama, tidak berubah. Nah, selanjutnya, di bawah 1 utama tetap pada kolom yang sama itu harus diubah menjadi 0. Sehingga 2 ini akan kita ubah menjadi 0. Sehingga baris kedua harus dikurangi dengan 2 kali dari baris pertama. Sehingga terbentuklah matriks yang baru, yaitu 2 dikurangi 2 dikali 1 itu adalah 0. 2 dikurangi 2 kali 4/3 itu adalah min 2/3. 5 dikurangi 2 dikali 2/3 itu adalah 11/3. 200 dikurangi 220/3 dikali 2 itu adalah 160/3. Untuk baris pertama dan baris ketiga tidak mengalami perubahan nilai. Selanjutnya, tetap pada kolom yang sama, di bawah 1 utama harus bernilai 0. 1 ini harus bernilai 0. Sehingga
Untuk baris ketiga, semua nilai pada baris ketiga itu kita akan kurangi dengan baris pertama. Kenapa baris pertama? Karena fokus utamanya terdapat pada baris pertama. Satu utama terletak pada baris pertama, sehingga terbentuklah matriks yang baru, yaitu 1 dikurangi dengan 1 itu adalah 0, 2 dikurangi dengan 4/3 itu adalah 2/3, 3 dikurangi 2/3 itu adalah 7/3, 140 dikurangi 220/3 itu adalah 200/3. Untuk baris pertama dan baris kedua tidak mengalami perubahan nilai, sehingga nilainya tetap sama. Selanjutnya, kolom 1 sudah selesai, sudah terbentuk 1, 0, 0. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kolom kedua. Kolom kedua, satu utamanya terletak pada baris kedua, sehingga pada baris kedua ini, min 2/3 ini akan kita ubah menjadi 1 sebagai satu utama, yaitu semua nilai pada baris kedua itu akan dikalikan dengan min 3/2, sehingga 0 dikali dengan min 3/2 itu adalah 0, min 2/3 dikali min 3/2 itu adalah 1, 11/3 dikali min 3/2 itu adalah min 11/2, 160/3 dikali min 3/2 itu adalah min 80. Untuk baris pertama dan baris ketiga tidak mengalami perubahan nilai, nilainya sama. Selanjutnya, di bawah satu utama harus bernilai 0. 2/3 ini akan kita ubah menjadi 0, yaitu dengan baris ketiga. Semua nilai pada baris ketiga itu dikurangi dengan 2/3 dari baris kedua. Kenapa baris kedua? Karena satu utama atau fokus utamanya terdapat pada baris kedua. Sehingga rumus yang baru itu adalah baris ketiga dikurangi 2/3 dari baris kedua. Terbentuklah matriks yang baru, yaitu 0 dikurangi 2/3 dikali 0 itu adalah 0, 2/3 dikurangi 2/3 kali 1 itu adalah 0, 7/3 dikurangi 2/3 dikali min 11/2 itu adalah 6, kemudian 200/3 dikurangi 2/3 dikali min 80 itu adalah 120. Untuk baris pertama dan baris kedua tidak mengalami perubahan nilai, sehingga nilainya tetap sama. Selanjutnya itu adalah satu utama terletak pada baris ketiga. Kolom ketiga ini satu utamanya terletak pada baris ketiga, sehingga 6 ini akan kita ubah menjadi satu utama, yaitu 6 ini akan berubah menjadi 1. Agar 6 dapat berubah menjadi 1, maka kita akan mengalihkan semua nilai pada baris ketiga ini dengan 1/6, sehingga terbentuklah matriks yang baru, yaitu 0 dikali 1/6 itu adalah 0, 0 dikali 1/6 itu adalah 0, 6 dikali 1/6 itu adalah 1, 120 dikali 1 kali 1/6 itu adalah 20. Untuk baris pertama dan baris kedua tidak mengalami perubahan nilai. Selanjutnya, pada baris kedua, di atas dari matriks utama ini, di atas dari satu utama ini, baris kedua, kolom ketiga itu harus bernilai 0. Sehingga dapat dituliskan, terbentuklah rumus yang baru, itu baris kedua ditambah dengan 11/2 dari baris ketiga, agar min 11/2 ini menjadi 0. Ini berlaku untuk semua nilai pada baris kedua. Sehingga 0 ditambah 11/2 dikali 0 itu adalah 0, 1 ditambah 11/2 dikali 0 itu adalah 1, min 11/2 ditambah 11/2 dikali 1 itu adalah 0, min 80 ditambah 11/2 dikali 20 itu adalah 30. Untuk baris pertama dan baris ketiga tidak mengalami perubahan nilai, nilainya sama. Berikutnya itu adalah di atas satu utama itu harus bernilai 0, maka 2/3 ini akan kita ubah menjadi nilainya 0, yaitu semua nilai pada baris pertama itu dikurangi dengan 2/3 dari baris ketiga. Kenapa baris ketiga? Karena satu utamanya terletak pada baris ketiga, sehingga dapat dituliskan 1 dikurangi 2/3 dikali 0 itu adalah 1, 4/3 dikurangi 2/3 dikali 0 itu adalah 4/3, 2/3 dikurangi 2/3 dikali 1 itu adalah 0, 220/3 dikurangi 2/3 kali 20 itu adalah 60. Nah, untuk baris kedua dan baris ketiga tidak mengalami perubahan nilai, nilainya tetap sama, jadi tinggal ditulis saja. Selanjutnya, 4/3 ini belum bernilai 0, karena ini akan membentuk suatu matriks identitas pada bagian sininya. Sehingga agar 4/3 ini bernilai 0, maka kita harus melakukan semua nilai pada baris pertama itu dikurangi dengan 4/3 baris kedua. Kenapa baris kedua? Karena satu utamanya terletak pada baris kedua, sehingga terbentuklah matriks yang baru, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sini adalah 20, 30, 20.
Dari persamaan matriks ini, terbentuklah persamaan. Persamaan itu adalah 1 dikalikan dengan P1 itu adalah P1 ditambah 0 dikali P2 itu adalah 0 P2 ditambah 0 dikali P3 sama dengan 20. Sehingga P1-nya itu adalah 20. Kemudian 0 kali P1 itu adalah 0 ditambah P2 kali 1 itu adalah P2 ditambah 0 kali P3 itu adalah 0 sama dengan 30. Sehingga P2-nya kita peroleh itu adalah 30. Kemudian 0 kali P1 adalah 0, 0 kali P2 itu adalah 0, 1 dikali P3 itu adalah P3 sama dengan 20. Sehingga P3-nya itu adalah 20. Kesimpulan pada permasalahan ini itu adalah berdasarkan perhitungan dengan Gauss-Jordan diperoleh hasil berupa unit maksimum yang dapat diproduksi pabrik, yaitu untuk PCB mini tipe P1 maksimum diproduksinya itu adalah 20 unit. PCB mini tipe P2 maksimum diproduksinya itu adalah 30 unit dan PCB mini tipe P3 maksimum diproduksinya itu adalah 20 unit. Sekian video pembahasan UAS Linear and Discrete Mathematics, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.